Saya Aditya Indrajaya, berasal dari Jakarta, lulusan Jerman Barat, jurusan arsitektur. Saya sekarang aktif di Lions Club Jakarta Jaya Sunter Agung. Pada hari ini, saya akan membacakan cerita rakyat yang merupakan legenda di Kota Padang, yaitu tentang Malin Kundang. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Malin Kundang senang sekali bermain. Setiap hari, kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya yang diberi nama si Burik. Malin Kundang terus mengejar si Burik. Ketika si maling berhasil menangkapnya, biasanya ia akan menyeksa ayam itu. Betapa kejamnya si Malin Kundang ya. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak merantau ke negeri seberang. Konon katanya negeri seberang sangatlah kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah Malin Kundang segera naik ke kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan maling di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si Burik. Ketika satu hari dia mengejar si Burik, tiba-tiba Malin Kundang jatuh. Kaki Malin Kundang tersandung batu. Wah, si Malin Kundang menangis kesakitan karena tangannya terluka akibat tergores batu. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan banyak darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat si Malin. Namun, Malin, walaupun lukamu sembuh, tetapi bekas lukamu tidak akan pernah menghilang. Malin pun mendengar itu, menangis, menahan rasa sakit. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan tanpa terasa, tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Sekarang, Malin tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Kemudian, Malin meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke negeri seberang. Ibunya pun merasa sedih karena khawatir kalau Malin tidak akan kembali seperti ayahnya. Namun Malin berjanji, "Aku akan kembali untuk menjadi orang kaya dan akan membawa ibu ikut bersama." Akhirnya, dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan Malin Kundang untuk merantau. Malin Kundang menyelinap di sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Kapal pun berlayar, meninggalkan desanya. Namun, di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di tengah laut. Malin Kundang selamat karena ia sembunyi di peti kayu. Saat ia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya, dengan pelabuhan yang besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum
Meski tubuhnya lemas, tak berdaya karena lama bersembunyi di dalam peti kayu, Malin Kundang bekerja keras. Siang dan malam, hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu menjadi orang kaya. Aku harus menjadi orang kaya, aku harus menjadi orang kaya. Demikianlah di dalam hati Malin Kundang. Tekad dan kerja kerasnya itu membuahkan hasil. Ia pun menjadi kaya dengan mempunyai kapal besar dengan 100 awak kapal. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Wah, berita tentang suksesnya Malin Kundang terdengar ke telinga ibunya. Dengan hati yang sangat senang, si ibu yang sudah tua renta itu terseok-seok berjalan menuju ke pelabuhan. Batin ibunya pun yakin kalau yang turun dari kapal itu adalah anaknya. Ia pun menyapa Malin Kundang dengan berulang kali. "Malin, Malin." Istri Malin Kundang terheran-heran dengan seorang ibu tua yang berlari mendekati mereka dengan pakaian compang-camping, wajahnya tua dan lusuh. Istri Malin Kundang pun bertanya, siapa sebenarnya orang tua itu? Malin Kundang pun gelisah karena ia tidak ingin istrinya tahu bahwa ia berasal dari keluarga yang miskin. Ia pun mengatakan kepada istrinya kalau mungkin saja orang tua itu pengemis yang meminta sedekah. Wah, ibu tua mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah menjadi sedih. "Masa kau tidak mengenali aku? Aku ini adalah ibumu," kata orang tua itu kepada Malin Kundang. Malin Kundang pun menjadi marah dan mengatakan, "Ibuku sudah lama mati. Jangan kau mengaku-ngaku, wahai pengemis tua." Sang ibu menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Aku yakin engkau Malin anakku. Lihatlah bekas luka yang ada di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang mempunyai bekas luka itu." Malin Kundang menjadi semakin marah dan menyuruh pengawalnya untuk mengusirnya. Sang ibu pun terus menangis terseduh-seduh. Pada suatu saat, dengan rasa penuh kecewa, sang ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, jika itu benar-benar Malin Kundang anakku, kukutuk dia menjadi batu." Seketika, petir pun menggelegar, padahal langit sedang cerah. Perlahan-lahan, Malin merasakan ada hal yang aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Oh tidak, teriak si Malin Kundang, menyadari bahwa dia sedang dikutuk. Malin Kundang bersimpuh mencium tanah dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Pesan moral ini sangatlah baik, bahwa kita tidak boleh melupakan asal-usul kita dan dari mana kita berasal. Pantai Air Manis terletak sekitar 15 km dari pusat kota Padang, Sumatera Barat. Selain panorama yang indah, pantai ini memiliki daya tarik lain yang kerap membuat para turis penasaran. Di Pantai Air Manis, terdapat batu-batu yang menyerupai Malin Kundang dan beberapa perlengkapan kapalnya. Karena itulah, masyarakat di Sumatera Barat dan para pelancong yang datang dan mengaitkan pantai itu dengan legenda Malin Kundang. Malin Kundang adalah karakter dalam dongeng yang berubah menjadi batu bersama-sama dengan kapalnya setelah durhaka kepada sang ibu.